Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, dan juga para sesepuh, bini sepuh, dan juga segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Namira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita telah mendapatkan rizki yang khusus. Para ulama membagi rizki menjadi dua, yaitu yang pertama rizkun am dan yang kedua rizkun khas. Ada rezeki yang umum dan ada rezeki yang khusus. Rezeki yang umum adalah dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman maupun tidak beriman. Dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai maupun yang tidak. Siapapun dari makhluk Allah mendapatkannya, itu rezeki yang bersifat umum. Namun ada di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan rezeki yang khas, yang khusus. Di antara rezeki yang khusus itu adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Termasuk juga di dalamnya adalah al-amalus salih, kemampuan beramal salih. Dan juga termasuk di dalamnya adalah rezeki berupa harta yang dengannya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah pada malam hari ini kita mendapatkan rezeki yang spesial, yang khusus, yaitu diberi kemampuan beramal salih, bisa hadir di Masjid Namira ini dalam beramal salih, dan juga mudah-mudahan mendapat rezeki yang khusus lainnya, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hadir di tempat ini dalam upaya menambah level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna min asbabi ziyadatil imani talabul ilmi syar'i. Di antara perkara-perkara yang menjadi sebab bertambahnya iman adalah belajar ilmu syar'i. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, idealnya bertambah usia kita, idealnya bertambah juga iman kita. Saya katakan bicara idealnya. Bertambah usia, bertambah level imannya. Jika kita istiqomah hadir di majelis ilmu, seandainya saja 1 kali sebulan, berarti 1 tahun kalau istiqomah 12 kali ikut pengajian.
12 pertemuan, berapa ayat yang kita bahas, berapa hadis yang kita bahas. Walaupun 12 kali dalam setahun, tapi pada intinya dalam 1 tahun bertambah ilmu kita. Maka idealnya bertambah ilmu juga berarti bertambah amal. Bertambah amal solehnya. Maka amal soleh ini menjadi sebab naiknya level iman kita. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, dengan amal soleh, dengan ibadah, dan berkurangnya dengan maksiat dan dosa. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau bicara ideal, bertambah usia, nambah ilmunya, nambah juga amalnya, berarti nambah juga imannya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini usianya 45, ada Pak yang 45, angkat tangan Pak, 45. Semangat 45, ada. Seusia dengan saya 45. Yang 50 barangkali Pak ada. Tidak mau mengakui kalau umurnya 50. Nah, bila usia kita sekarang 50, sebelumnya tahun lalu 49, idealnya iman saat usia 49 dengan iman saat usia 50, idealnya usia 50 imannya lebih naik lagi dibandingkan usia 49. Usia 51 naik lagi, usia 52 naik lagi, 53 naik lagi. Sehingga ketika tutup usia pada saat itu level keimanan kita berada pada titik puncaknya sepanjang kehidupan kita. Maka ini bicara ideal. Maka caranya bagaimana Bapak Ibu jamaah sekalian? Usahakan istiqomah hadir di majelis-majelis ilmu. Sehingga mudah-mudahan Allah beri kemampuan kita bisa mengamalkan ilmu. Kalau sudah beramal otomatis imannya naik terus. Bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah iman terus. Tapi kan Ustadz kadang turun. Ya baik turun tapi tidak terlalu drastis Pak. Levelnya 70 naik jadi 75, turun-turun dikit 73, naikkan lagi 75, 78, turun 76, naik lagi 80 gitu Pak. Naik turunnya sedikit. Jangan 70 anjlok jadi 20, naiknya susah sekali itu Pak. Makanya saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, lazimi istiqomah hadir di majelis ilmu dimanapun kita berada. Jangan sampai kita memutuskan berhenti untuk tidak ngaji. Insya Allah bila kita istiqomah hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, diberi kemampuan beramal soleh, dan insya Allah imannya pun akan selalu mengalami kenaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang saya beri judul gagal faham tentang zuhud. Saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang kerugian orang-orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Saya kutip dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Itu dalam pasal faslun khusranun man athara dunya 'alal akhirah. Pasal tentang ruginya orang-orang yang lebih mendahulukan dan mengutamakan dunia daripada akhirat. Ini poin pertama yang akan kita bahas, kerugian orang yang lebih mendahulukan dunianya daripada akhirat. Kemudian yang kedua, tentang orang-orang yang keliru memahami makna zuhud. Ketika sudah mengkaji bahwa kita harus mendahulukan akhirat dan mengesampingkan dunia, atau bahasanya lebih merendahkan dunia, tapi kebablasan sehingga mereka meyakini bahwa saya telah zuhud tapi ternyata berlebih-lebihan sehingga jalannya juga keliru. Maka poin kedua membahas tentang kekeliruan
sebagian kaum muslimin dalam memahami makna zuhud dan juga dalam prakteknya. Dan yang ketiga, tentang zuhud yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah itu seperti apa. Dan supaya tidak melenceng terlalu jauh, 3 poin ini saya kutip dari 3 kitab sebagai referensi. Yang pertama kitab Ad-Da'u wad-Dawa, kemudian yang kedua dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berjudul Qawaidu wa Fawaid Minal Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian yang ketiga dari kitab Syarah Masail Jahiliyah. Dan mungkin beberapa tambahan referensi yang tidak saya bawakan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, poin pertama tentang betapa ruginya orang-orang yang mendahulukan dan mengutamakan dunia daripada akhirat. Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau disuruh milih, kita disuruh milih ketika kita berdagang, menjual sebuah produk, lalu ada pembeli dan memberikan 2 pilihan, apakah mau dibayar cash, kontan, atau tempo. Sebagai pedagang, kalau kita punya produk, lebih memilih mana Pak? Cash atau di tempo? 1 tahun lagi baru saya bayar. Kira-kira pilih yang mana Pak? Cash. Ya, ibu-ibu juga sepakat ya Bu ya? Kalau ada 2 pilihan, apakah harus memilih cash atau tempo? Pasti memilih cash. Ya. Di sini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada orang-orang yang memiliki mindset, pola pikir tentang dunia dan akhirat dengan pola pikir yang sepertinya benar tapi perlu diluruskan. Nah, beliau mengatakan bahwa wa a'zamul khalqi ghururan man ightara bid-dunya wa ajiliha fa atharuha 'alal akhirah wa radiya biha minal akhirah hatta yaqula ba'du haula ad-dunya naqdun wal akhiratu nasyi'atun wan naqdu ahsanu minan nasi'ah. Di dunia ini banyak sekali para penipu dan juga banyak sekali korban-korban tipuan. Namun di antara makhluk Allah, di antara manusia yang paling parah tertipunya, ada orang yang paling parah tertipu, yaitu orang-orang yang tertipu dengan dunia. Sehingga dia mendahulukan, mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Dan dia ridho dengan dunia mengalahkan akhiratnya. Jadi kalau ada orang yang tertipu, maka yang paling parah korban tipuan itu adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia, yaitu orang yang mendahulukan dunia, mengutamakan dunia dan mengalahkan, mengesampingkan akhirat. Mengapa orang bisa mendahulukan dunia dan mengesampingkan akhirat? Kata beliau, ada orang yang punya mindset, punya pola pikir bahwa dunia itu cash, sementara akhirat itu masih tempo. Dan yang cash itu lebih baik daripada yang tempo. Kira-kira kalau dalam berdagang, tadi kan sepakat cash lebih baik daripada tempo ya Pak. Tapi kalau masalah ini, dunia cash sekarang yang kita rasakan, kita nikmati. Kalau surga itu nanti tempo. Nah kira-kira milih yang cash apa yang tempo Pak? Serius Pak ini Pak? Milih yang mana Pak? Milih yang, katanya tadi milih yang cash Pak ya? Nah ternyata ada orang yang punya pikiran, nunggu akhirat menanti, masih nanti, yang penting sekarang aja. Dunia kan langsung dirasakan sekarang, cash, kontan, daripada akhirat yang nanti, masih lama. Sehingga akhirnya apa? Mereka betul-betul mengutamakan dunia, fokus dengan dunia, dan akhirat itu dikesampingkan. Wah nanti saja, masih lama. Bagaimana Pak menjawab syubhat seperti ini ketika ada orang bertanya, Pak milih cash apa kontan? Oh cash. Kalau dunia itu kan cash, akhirat tempo. Maaf, ditanya, Pak mau
cash atau tempo? Cash, kontan. Nah, dunia itu kontan, tapi akhirat tempo. Bapak milih mana? Nah, kalau kita pilihnya cash juga, ya berarti milih dunia. Ya. Maka bagaimana menjawab syubhat yang seolah-olah benar, namun sebenarnya keliru? Jawabannya Bapak Ibu jamaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim memberikan jawaban. Ya, beliau mengatakan bahwa kalau nominalnya sama antara kontan dengan tempo, bolehlah kita mengatakan cash kontan lebih baik. Kalau nominalnya sama. Saya punya produk, misalkan ini harganya 100.000. Kontan 100.000 dengan tempo 1 tahun lagi 100.000. Pilih mana Pak pastinya? Pilih yang kontan 100.000 juga. Nungguin 100.000 tahun depan. Kalau nominalnya sama, maka yang kontan lebih baik. Itu betul kata beliau. Tapi kalau yang kontan dibandingkan yang tempo, ternyata yang tempo ini jauh lebih besar. Bahkan kelipatannya nyaris tak terbatas jika dibandingkan yang kontan. Maka tentu mengatakan kontan lebih baik dari tempo itu salah. Karena yang tempo jauh lebih besar. Pak, saya bayangkan ini analogi saja Pak. Ini harganya 100.000 kontan. Ditawari sama orang, Pak, saya bayar ya Pak sekarang 100.000 atau tahun depan, dan pasti ada hitam di atas putih, ada jaminan hukum, pasti saya bayar 1 triliun tahun depan. Di tanggal yang sama, bulan yang sama, 1 tahun lagi. Sekarang 100.000, tahun depan 1 triliun. Pilih mana Pak? Ini betul-betul serius Pak, ini Pak, pilihan ini bukan dongeng ya, bukan mengawang-awang, tapi ini perbandingan saja, membuat sebuah kias analogi. Ini 100.000 cash sekarang, atau saya minta waktu tempo 1 tahun, saya bayar 1 triliun. Pilih mana Pak? Kira-kira Bapak Ibu sabar nggak menunggu 1 tahun untuk dapat 1 T? Bayangkan 1 T ya, kalau tarik tunai, bawa pickup ya, naruh uangnya, sudah bisa diperhitungkan nanti belikan rumah yang harga 1 M, sisanya masih banyak ya. Ini bukan membayang-bayangkan Pak, tapi membandingkan. Kalau cashnya itu dibandingkan tempo terlalu jauh, pasti kita akan memilih yang tempo kalau ternyata jauh lebih besar. Dan kita akan sabar daripada 100.000 sekarang. Uang berapa 100.000? 1 T, wah bisa beli apa saja saya. Nah, sekarang kembali ke perbandingan atau komparasi antara dunia dan akhirat. Bandingkan antara dunia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi dari sahabat Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan Rasulullah? Beliau bersabda, mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji. Kata Rasulullah, tidaklah perbandingan dunia dan akhirat kecuali seperti salah satu di antara kalian yang memasukkan jari telunjuknya ke dalam lautan, lalu dia mengangkat jari telunjuknya, maka perhatikan berapa air yang tersisa di jarinya itu tadi. Artinya ketika seseorang mencelupkan jari telunjuknya di air samudra yang sangat luas, bahkan luasnya lebih luas dari daratan, entah itu berapa kubik lah itu Pak, kira-kira ada yang ngitung Pak. Air laut sangat besar. Membandingkannya Rasulullah adalah ketika orang mencelupkan jari telunjuknya di lautan, lalu dia menariknya, maka yang tersisa di jari-jari di telunjuknya itu, air yang tersisa yang nempel, itu ibaratnya dunia, dan samudra itu adalah akhirat.
Kira-kira jauh sekali ya Pak ya perbandingannya ya antara dunia dan akhirat, maksudnya surga. Sekarang bandingkan saja masalah waktu Pak, masalah waktu. Di dunia kita hidup ini mengikuti standar ya, standar internasional umurnya umat Rasulullah SAW. Usia berapa Pak? Kira-kira. Rasulullah bersabda, a'maru ummati ma bainas sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dalik. Umur umatku standarnya kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Ambil jalan tengahnya 65, rata-rata 65. Ini idealnya standarnya. Jadi kalau sekarang ada ya Pak yang usianya 60 Pak? Pundi Pak? Yang usia 60 ada? Angkat tangan Pak. Apa biar tidak ngantuk Pak, interaktif. Ada yang usia 60 Pak? Banyak. Nah, yang usia 60 siap-siap 5 tahun lagi. Perkiraan ya, perkiraan Pak. Bisa lebih cepat, bisa ditambah. Tapi perkiraan anggap saja tengah-tengahnya 65. Nah 5 tahun itu cepat sekali loh Pak. Ya, cepat sekali 5 tahun itu. Perbandingan umur kita di dunia anggap saja 65 tahun, bandingkan dengan di surga, tidak terbatas, abadi selama-lamanya. Membandingkannya sulit, bagaimana antara umur 65 dengan selama-lamanya. Ini dari sisi waktu Pak ya. Maka kalau ada orang mendahulukan dunia yang cuma 65 tahun, mengorbankan akhirat, surga yang selama-lamanya, nah dia tertipu Pak. Sekarang perbandingan lagi Pak. Nun sewu, bapak-bapak punya rumah tipe berapa Pak rata-rata Pak? 36, 45. Yang sering, yang umum 45 ya Pak ya? Rata-rata lah ya Pak ya. Itu berapa kali berapa Pak kira-kira ya? Paling sekitar 7 kali berapa itu ya? Kali, kalau tanahnya biasanya 7 kali 13-14 begitu Pak. Ya kurang lebih ukuran tanahnya itu 100 meter persegi dan rumahnya di bawah ukuran itu. 100 meter itu pun persegi ya. 7, 14 ya sekitar 98 ya 100 meter persegi. Ini rumah kita yang ada di dunia. Sementara Rasulullah menjelaskan di dalam hadis sahih bahwa istana penghuni surga itu panjangnya 60 mil. Ada Pak yang punya rumah di sini 60 mil panjangnya. Sampai Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah ila Daril Afrah mengatakan karena saking panjang dan lebarnya istana seseorang di surga, sehingga walaupun penghuni surga yang laki-laki itu punya beberapa istri, ya ada istrinya yang dari dunia, ada istrinya dari bidadari, tapi karena rumahnya luas, jadi cenderung aman ya, tidak terlalu keruntelan bahasa kitanya Pak. Kalau di dunia rumahnya ukuran 45, istrinya 3, bolak-balik ketemu ya Pak. Misal ya contoh ini. Bandingkan rumah di dunia yang kecil dengan rumah di surga yang sangat luas. Perbandingannya sangat jomplang jauh sekali. Kalau semuanya kita bandingkan kendaraan dunia, kendaraan di surga, pakaian dunia, pakaian surga, terlalu jauh perbandingannya. Maka kalau ada orang yang mendahulukan dunia ketimbang akhirat, ketimbang surga, ini tertipu dan sangat rugi. Bapak Ibu jamaah sekalian, jangankan kita sudah meninggal, kita masih hidup saja, kita bisa membuktikan betapa dunia itu cepat berlalu, cepat usang dan sifatnya fana. Sesuatu yang bernilai hari ini 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi sudah gak bernilai di dunia. Padahal kita masih hidup. Itu dunia. Bapak, mobil tahun 75, keluaran tahun 75. Itu waktu tahun 75, itu kan jadi mobil termewah saat itu. Ketika keluaran terbaru tahun 75. Kalau sekarang mobil tahun 75
kalah pamor ya, lihat Expander, Exit, waduh kalah. Lihat Pajero Sport, Dakar, kalah gitu ya. Udah lewat Pak, dunia. Padahal dulu waktu keluaran terbarunya tahun 75-nya, wah jarang-jarang orang yang punya Pak. Jarang orang punya. Kalau ndak benar-benar kaya, ndak punya mobil tahun keluaran 75 misalkan. Hanya kalau sekarang nun sewu ada yang pakai mobil tahun 75, jangan diejek Pak. Justru kita malu. Wah, tahun 75 saya belum punya apa-apa, dia sudah punya mobil. Jangan malah iki mobil wayahe mlebu museum kok sik digawe ya. Kita positive thinking, berbaik sangka, mungkin Bapak ini sudah bisa beli di tahun 75, sampai sekarang mobilnya ada dan kita belum punya, jangankan mobil, goes aja belum. Nah, tapi gambarannya adalah mobil tahun 75 sekarang seperti betul-betul kalah ya, jelas ya dengan mobil keluaran terbaru. Itulah dunia. Semuanya akan sirna. Walaupun kita masih hidup, kita sudah menyaksikan betapa dunia itu akan sirna. Saya ibu-ibu ada yang usia ya 55 Bu, 55. Banyak ya mungkin ya. Nah Bu, nun sewu, mohon maaf. Yang usia 55, waktu usia 20, yang cantik dengan yang tidak cantik usia 55 itu nggak jauh beda Pak. Mirip. Ya, mirip. Ya ada beda sedikit lah. Tapi yang usia 20 ada dua ibu, usia 20 masih gadis. Yang satu cantik, yang satu jelek apa tidak cantik? Yang satu cantik, yang satu bahasanya jelek ya, misalkan yang bahasa biar mudah ya jelek. Nah, maka usia 55, 60 itu nggak jauh beda. Sama-sama cantiknya apa sama-sama sudah berkurang banyak. Itulah dunia. Ya. Yang uangnya 1 miliar dengan uangnya 100.000, usia 80, kira-kira makannya beda apa mirip? Usianya 80, tapi satu dia 80, dua-duanya 80. Yang satu punya uang 100.000, yang satu punya 1 M. Kira-kira yang dimakan itu beda jauh atau enggak Pak? Mirip ya Pak ya, yang punya 100.000, uang 1 miliar makannya mikir-mikir arep mangan steak sapi kok khawatir untune kantil ya wis gak stik-setikan meskipun duitnya 1 miliar tetep arep mangan kikil mikir-mikir, wah makan ini mikir, kurang lebihnya mirip. Usia 80 tahun makanan orang yang berduit sama yang tidak tuh nggak jauh beda. Itulah dunia Pak. Itu saja kita masih hidup sudah terlihat betapa dunia ini akan sirna, apalagi nanti kalau sudah masuk alam akhirat, maka dunia ini luar biasa sebentar. Orang-orang yang berada di alam akhirat ketika ditanya kam labistum fil ardi, berapa lama kamu tinggal di bumi dulu itu, maka jawabannya adalah yauman au ba'dha yaum, hanya sehari atau mungkin hanya cuman setengah hari. Itulah dunia cepat. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau hari ini kita masih berpikiran bahwa menggebu-gebu dengan urusan dunia, sebentar lagi akan kita tinggalkan. Akan sirna. Yang miliarder dengan yang sangat miskin sekalipun ketika meninggal dunia pakaiannya sama Pak. Nggak ada ini yang satunya ekonomi lemah sekali, yang satunya konglomerat, waktu meninggal dia muslim dua-duanya, pakaiannya sama, tidak ada bedanya, tidak ada nih wah ini miliarder nanti pakaiannya kain kafannya jangan yang warna putih, carikan batik termahal di Indonesia. Tidak ada Pak ceritanya, sama Pak. Maka bagaimana kita akan ambisi menggebu-gebu dengan dunia, apalagi nun sewu usia sudah mulai merayap 40, 45, 50, sebentar lagi akan ditinggalkan. Maka poin yang pertama, betapa ruginya orang-orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang punya mindset tentang dunia dan akhirat. Di antaranya yang dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim,
Ada orang mengatakan bahwa dunia itu meyakinkan, sementara surga itu meragukan. Nah, kalau ada yang berpendapat ini, wah ini harus dari nol lagi Pak ngajinya. Ada orang mengatakan bahwa, mereka mengatakan, lazzatud dunya mutayaqqinah, kelezatan dunia itu pasti, kata dia. Sementara waladzatul akhirati mashkuk, dan kelezatan akhirat yaitu surga itu masih diragukan kebenarannya. Kalau dia orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka tentu tidak akan punya pikiran dan keyakinan bahwa dunia itu pasti, akhirat itu meragukan. Tidak akan punya seperti itu. Kalau ada yang punya pikiran seperti itu, berarti ngajinya harus dari nol lagi. Harus mengenal tentang wujud Allah dulu dari awal lagi, Pak. Bagaimana dia tidak mempercayai semua berita yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan juga berita yang disampaikan Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih tentang adanya akhirat, tentang adanya surga. Na'udzubillah, kalau ada orang punya prinsip, kenapa saya dulukan dunia? Karena dunia itu pasti, sementara akhirat itu masih ngambang, masih ragu-ragu. Maka ini perlu diperbaiki dari nol, dari awal lagi. Bagaimana dia tidak beriman atau minimal ragu dengan adanya akhirat. Atau setidaknya dia harus perlu memantapkan lagi keimanannya tentang akhirat. Perlu ngaji dari awal lagi berkaitan dengan iman kepada alam akhirat. Nah, jadi poin pertama saya simpulkan Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa orang-orang yang tertipu dengan dunia adalah korban tipuan yang paling parah, dan orang-orang yang tertipu dengan dunia yaitu mendahulukan dunia daripada akhirat adalah orang-orang yang sangat rugi. Ini yang pertama di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya mengutip dari kitab Syarah Sarhu Masail Jahiliyah. Dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah, jadi ada problematika perkara-perkara jahiliyah, di mana perkara-perkara jahiliyah ini adalah perkara-perkara yang merusak kemurnian Islam kita dan harus dikeluarkan, harus dibuang. Era jahiliyah sudah tidak ada dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perkara-perkara jahiliyah, baik itu berupa keyakinan, apakah itu berupa perkataan, berupa perbuatan, masih sebagiannya bercokol dan dilakukan oleh orang-orang Islam. Nah, maka di antara perkara jahiliyah yang terdapat dalam kitab ini ada di poin yang ke-72 dan juga 73. Taqarrubuhum ilallahi bitarkit thayyibat minar rizki wa bitarkiz zinah. Di antara perbuatan ahlul jahiliyah, dan kita harus membuang perbuatan ini. Dan ahlul jahiliyah ini terutama adalah al-kitabiyun, yaitu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, atau al-ummiyun, yaitu kebiasaan, adat istiadat, keyakinan dari orang-orang Arab jahiliyah. Sebagian kaum muslimin masih ada yang mengikuti mereka atau melakukan perbuatan mereka. Di dalam kitab Masail Jahiliyah itu ada sekitar 120-an lebih perkara-perkara jahiliyah. Maka poin yang ke-72 dan 73 adalah mereka melakukan taqarrub ilallah, mereka melakukan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan yang baik-baik dari rizki dan meninggalkan perhiasan dunia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah memahami tentang betapa ruginya orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat, lalu ada orang yang berlebih-lebihan. Dia menganggap bahwa kalau saya meninggalkan dunia totalitas, maka itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa kelezatan dunia itu membuat kita jauh dari Allah. Ya. Maka akhirnya apa yang terjadi, inilah tipu daya syaitan. Maunya orang itu menjadi orang yang zuhud,
Zuhud itu secara bahasa adalah diddul hirs warrogbah. Lawan dari zuhud adalah ambisi, ya, sangat tertarik, ya. Karena dalam bahasa Arab kata-kata zuhud atau pelakunya zahid, jamak zahidun, itu diartikan tidak tertarik, ya. Kita lihat coba salah satu contoh, saya buka dalam surat Yusuf. Sebelum kita bahas tentang kesalahan orang-orang yang memaknai zuhud, dalam surat Yusuf surat 12 di ayat yang ke-20. Kita sudah pernah mendengar kisah Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke sebuah sumur, ya Pak. Dan itu masih kecil, Pak. Perkiraan dalam tafsir itu usianya sekitar 7 tahun. Karena saudara-saudaranya iri kepada Nabi Yusuf, maka mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Yusuf. Namun sebagian menyarankan jangan dibunuh, dibuang saja. Hanya mereka sepakat Nabi Yusuf dibuang ke sebuah sumur. Dan di situ sumur yang masih ada airnya, tapi tidak terlalu dalam. Setelah dibuang, tapi sebelum dibuang, bajunya Nabi Yusuf diambil dulu, dilepas, dirobek-robek, dicakar-cakar, kemudian dikasih darah. Darah binatang. Kemudian di waktu Isya malam, saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada orang tuanya, yaitu Nabi Yakub. Mereka menangis bersandiwara, ya, main drama, pura-pura sedih dan nangis, membawa bajunya Nabi Yusuf yang berlumuran darah dan robek-robek. Mereka mengatakan, kami sedang bermain, lalu lupa Nabi Yusuf tertinggal sendirian, tahu-tahu dimangsa oleh serigala. Ini cuma sisa bajunya penuh dengan darah. Padahal Nabi Yusuf dibuang ke dalam sebuah sumur. Kemudian Nabi Yusuf yang berada dalam sumur, singkat ceritanya, ada kafilah dagang yang mau mengambil air. Kemudian menurunkan timba, ember, kemudian ada talinya begitu. Ketika ditarik, kok berat ini ya, airnya kok berat sekali. Akhirnya dipaksa tarik, ternyata begitu nyampe di atas, loh kok ada anak kecil gandol. Nah, maka mereka dengan senang, wah nemu anak ini lumayan bisa dijual, dijadikan budak, dijual. Maka dibawalah Nabi Yusuf ke Mesir. Nah kemudian sesampainya di Mesir, di ayat yang ke-20 Allah berfirman, wa syarawhu bitsamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka kafilah dagang itu menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah, hanya beberapa dirham saja. Namanya juga nemu ya Pak ya. Ngapain dijual mahal-mahal, diobral supaya cepat laku, maksudnya mereka begitu, supaya cepat lepas. Nemu anak lumayan nih jadi duit, dijual. Perbudakan masih ada. Anak kecil yang dianggap tidak bernilai dijual beberapa dirham, murah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Nah, karena mereka kafilah dagang ini termasuk zahidin, orang-orang yang tidak tertarik dengan Nabi Yusuf, segera dijual jadi uang walaupun murah. Maka kata-kata zahidin adalah orang-orang yang tidak tertarik, itu secara bahasa. Lawannya tertarik, lawannya sangat ambisi gitu Pak. Nah, ketika ada orang yang sebenarnya dia ingin menjadi orang yang zuhud terhadap dunia ini, namun syaitan itu hebatnya, ketika ada orang ingin berbuat baik, maka akan dibuat dia melampaui batas, berlebih-lebihan. Selalu triknya sama, dibuat manusia itu meremehkan atau berlebih-lebihan, selalu begitu. Jika kecenderungannya orang ini ingkar, akan dibuat meremehkan. Tapi kalau orang ini serius, sebenarnya ingin taat kepada Allah, maka dijebak oleh iblis, oleh syaitan adalah bagaimana supaya berlebih-lebihan. Maka ketika mereka memahami bahwa oh kita harus zuhud terhadap dunia, di mana zuhud terhadap dunia itu, masya Allah Pak, luar biasa fadilahnya, keutamaannya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani
ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada saya amalan yang kalau saya lakukan Allah akan cinta saya, manusia juga cinta saya. Wah, luar biasa Pak, kalau kita mendapat cinta Allah dan cintanya manusia. Ini yang selalu kita inginkan. Ya. Secara naluri kita nggak mencukupkan diri, yang penting dicintai Allah, nggak dicintai orang. Secara naluri kita ingin dicintai Allah, juga dicintai manusia. Walaupun pada faktanya kadang kita mengejar cinta Allah tapi akhirnya dibenci oleh manusia. Maka idealnya setiap dari kita pasti menginginkan cintanya Allah dan cintanya manusia kepada kita. Kira-kira senang enggak Pak ya semua orang cinta sama kita Pak? Ini cinta secara umum Pak ya. Ibu kalau dicintai sama tetangganya, ya maksudnya bukan cinta sekhusus ya, bukan suami tetangga ya. Maksudnya manusia menyayangi kita, mencintai kita, kita pasti berharap seperti itu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya amalan yang kalau saya lakukan, saya akan mendapatkan cintanya Allah dan mendapatkan cintanya manusia sekaligus." Maka jawaban Rasulullah adalah, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki orang lain, maka manusia akan mencintai kamu. Maka maksud zuhud di sini adalah tidak berambisi dengan dunia, ya, maka Allah akan mencintai kita. Dan tidak berambisi dengan milik orang lain, maka manusia akan mencintai kita. Maka ini benar. Nah, namun ada orang yang akhirnya dipresetkan oleh syaitan, ditipu oleh syaitan, berlebih-lebihan sehingga dia meninggalkan dunia, bahkan akhirnya mengharamkan yang halal. Allah nyata-nyata menghalalkan, dia meninggalkannya sampai mengharamkannya. Nah, maka di antara perkara jahiliyah ini terutama dilakukan oleh para rahib dan para pendeta-pendeta Nasrani. Ya. Di sini dalam syarah kitab Masail Jahiliyah dikatakan taqarrubuhum ilallahi bitarki thayyibati minar rizqi wa tarki libasiz zina wa hadza 'indan nasara wa man syabahahum minas sufiyatil muntasibina lil Islam yatrukuna at-thayyibati ta'abbudan lillahi azza wa jal fala yatazawwajuna an-nisa wala ya'kuluna minat thayyibat wa yataqashshafuna fil ma'akil wal masyaribi wal malabis yaz'umuna anna hadza ibadatun lillah walihada qala Allah Ta'ala kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Ahlul jahiliyah itu di antara perbuatannya, mereka meninggalkan yang baik-baik, meninggalkan yang halal-halal, meninggalkan pakaian yang bagus, meninggalkan gak mau punya rumah yang bagus, gak mau punya kendaraan yang bagus. Dan itu dulunya dilakukan oleh para pendeta Nasrani yang meninggalkan dunia secara total. Kerahiban yang mereka lakukan adalah dengan cara mereka tidak menikah, mereka tidak makan yang enak-enak, makannya yang gak enak-enak. Mereka juga menyengsarakan diri dalam bab makanan, minuman, pakaian. Yaz'umuna anna hadza ibadatulillah, dan mereka mengira bahwa itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Rumah, walaupun dia mampu, tidak bikin yang bagus, sejelek mungkin, sesederhana mungkin. Pakaian yang bagus, tidak mau pakai, nggak mau menikah. Ada nggak Pak yang gitu Pak, yang nggak mau nikah di sini? Semua pingin nikah? Sudah Ustadz? Ya alhamdulillah sudah nikah. Kadang-kadang yang sudah aja masih kepingin, nggak bapak-bapak yang jawab ya. Nah, mereka sampai tidak menikah, makan yang nggak enak, dan mereka mengira itu adalah bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini dilakukan oleh rahib-rahib Nasrani atau para pendeta Nasrani, dan juga dalam tubuh Islam banyak ditiru oleh kaum sufi. Di sini dikatakan betul-betul fakta mencatat dalam sejarah tasawuf, di antara mereka bahkan ada yang mengharamkan makan daging sapi, daging kambing, tidak boleh. Bahkan kalau mengutip perkataan Al-Junaid, salah satu tokoh sufi, dia mengatakan bahwa kita jangan suka menulis dan membaca kitab, karena itu akan menggemukkan badan. Bayangkan Pak, ini betul-betul ada dikutip oleh para ulama dalam kitab mereka. Jangan mencari hadis, jangan suka nulis, jangan suka baca, karena apa? Akan menggemukkan badan. Ya. Dan itu pernah dilakukan oleh 3 orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, ada 3 orang laki-laki datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, karena Rasulullah tidak ada. Bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana ibadahnya Rasulullah itu? Maka Ummul Mukminin mengatakan, dijelaskan oleh beliau ibadahnya Rasulullah seperti apa. Lalu mereka mengatakan, oh ternyata ibadahnya Rasulullah kok biasa-biasa saja ya. Menurut saya itu masih kurang. Lalu di antara mereka yang 3 ini mengatakan, yang pertama mengatakan, demi Allah, saya akan sholat malam semalam suntuk tiap hari, tiap malam, nggak akan tidur. Yang satunya, yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa tiap hari, nggak ada bukanya, nggak ada jedanya. Dan yang ketiga mengatakan, saya nggak akan menikahi wanita. Kemudian setelah Rasulullah datang, diceritakan oleh Aisyah ada 3 orang yang mengatakan demikian, wahai Rasulullah. Rasulullah memanggil 3 laki-laki ini. Rasulullah tabayun, cross check dulu, apa benar kalian mengatakan demikian-demikian? Ya, kata mereka. Maka Rasulullah menegaskan, beliau mengatakan, ama wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lah. Adapun saya, demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi, kata Rasulullah, saya puasa dan saya juga berbuka. Wa usalli wa arkudu. Saya juga sholat malam, tapi juga istirahat tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan saya juga menikahi wanita. Ya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Secara sepintas orang ibadah dengan hebatnya pasti baik, tapi ternyata ditegur oleh Rasulullah, jangan berlebih-lebihan. Nah, maka ada di antara manusia yang karena ingin sekali menjadi orang yang zuhud terhadap dunia, maka mereka meninggalkan dunia, meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan yang baik-baik, yang halal-halal, bahkan ada yang mengharamkan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maka dalam surat Al-A'raf ayat 32 Allah berfirman, Al-A'raf ayat 32 Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakan wahai Muhammad, siapakah yang telah mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Siapakah yang telah mengharamkan yang baik-baik dari rezeki? Kata Allah, ini sudah saya ciptakan rezeki yang baik-baik, kok malah ditinggalkan, bahkan mengharamkannya. Allah tidak terima. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kesalahpahaman orang-orang yang zuhud artinya mereka meninggalkan dunia secara totalitas, bahkan akhirnya mereka menyerupai orang-orang di kalangan Nasrani, terutama rahib-rahib dan pendeta mereka. Mereka tidak mau menikah, mereka tidak mau berpakaian yang bagus, mereka tidak mau punya rumah yang bagus, dan hal-hal yang dihalalkan dan dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tinggalkan, bahkan ada yang mengharamkan. Maka ini sebuah kekeliruan, dan itu faktanya ada, Pak. Betul-betul ada, real. Dalam kehidupan kita ada. Di satu sisi hari ini banyak manusia yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, terkena penyakit wahan. Sangat cinta sekali dengan dunia, takut dengan kematian.
Tapi ternyata di sisi lain, di dunia yang lain, ada orang yang meninggalkan dunia secara totalitas, tidak mau yang enak-enak, tidak mau yang menyenangkan, cari yang susah-susah dengan alasan ini bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, memang karena waktunya sangat terbatas, ini poin yang kedua, penyimpangan atau orang yang gagal paham tentang makna zuhud. Baik, sebagai penutup yang poin ketiga, lalu zuhud yang dimaksud dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Apakah harus meninggalkan dunia total karena wah saya ingin akhirat, gak butuh dunia? Apakah harus meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia? Pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, istri yang bagus, suami yang bagus, apakah ditinggalkan semuanya? Bahkan diharamkan? Ini tentu tidak seperti itu. Allah ciptakan apapun yang ada di muka bumi ini secara umum, secara asal untuk kita gunakan. Allah menyatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan semuanya jami'an untuk kalian. Allah ciptakan apa yang ada di bumi ini, di permukaan bumi, di dalam bumi, di lautan, di langitnya, semuanya untuk kita. Makanya secara hukum asal dalam bab makanan, minuman, ada satu kaidah yang berbunyi al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu itu mubah, halal. Yang haram cuma sedikit. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan Rasulullah dalam hadis, yang haram itu sedikit, yang lainnya itu halal. Lalu banyak orang yang akhirnya malah mengharamkan yang halal. Sudah Allah siapkan, sudah Allah sediakan, bahkan dianjurkan, malah ditinggalkan dengan alasan ibadah. Maka zuhud yang dimaksud dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW sebenarnya banyak definisi dari para ulama. Namun saya mengutip salah satu saja definisi. Ini yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dari guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya hanya mengutip satu perkataan saja, karena ada beberapa poin perkataan atau definisi dari para ulama. Namun rupanya insya Allah ini yang paling mencakup definisi zuhud adalah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya sangat ngefans kepada beliau, walaupun pada hari ini bahkan dari sejak beliau hidup dan berdakwah banyak yang membenci dan memfitnah beliau. Beliau usia 17 tahun sudah menjadi seorang mufti, pemberi fatwa. Usia 17 tahun sudah menjadi ulama, mufti, pemberi fatwa. Beliau walaupun pernah dipenjara sebanyak 7 kali oleh pemerintah di saat beliau hidup, 7 kali Pak. Penjara terakhir ada di Damaskus sampai wafatnya di dalam penjara. Namun beliau telah menulis lebih dari 500 kitab yang sangat berkualitas. Lebih dari 500 kitab. Dan beliau sekaligus seorang komandan pasukan, memimpin perang melawan pasukan Tartar Mongol. Kehidupan beliau dipenuhi dengan peperangan, dengan penjara, dengan dakwah, dengan menulis. Dan beliau diberi anugerah oleh Allah seorang yang sangat cerdas, IQ-nya di atas rata-rata. Waktu beliau pindah, karena beliau asli dari Haran, yaitu Turki, pindah ke Syria, maka para ulama Aleppo ketika melihat Ibnu Taimiyah waktu kecil, mereka mengatakan, anak ini kalau berumur panjang insya Allah akan jadi ulama besar, karena kecerdasannya yang luar biasa. Dan memang betul, kita lihat kualitas keilmuan murid-murid beliau. Di sana ada Imam Ibnu Katsir, di sana ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di sana ada Imam Az-Zahabi. Maka saya ambil mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang makna zuhud ini yang paling mencakup dan ini paling mudah dicerna. Apa yang beliau katakan tentang zuhud? Beliau mengatakan az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Yang namanya zuhud itu meninggalkan apapun yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lakukan proses sortir. Mana yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita tinggalkan. Itu namanya zuhud. Bukan definisinya meninggalkan harta.
Karena apa? Orang dengan harta bisa celaka, bisa selamat. Nah, kalau ditinggalkan berarti tidak bermanfaat. Padahal harta dunia bisa sangat-sangat bermanfaat bagi seseorang di akhirat. Bagaimana dia akan meninggalkan dunia, sementara dunia ada peluang bisa bermanfaat baginya di akhirat. Bagaimana dia akan meninggalkan nikah, padahal nikah itu separuh ibadah, separuh? Ya, separuh iman ya Pak. Separuh ibadah. Masya Allah. Bagaimana banyaknya separuh agama, maaf ya. Nikah itu nisfuddin, separuhnya agama. Berapa banyak amalan-amalan yang pahalanya besar dan didapatkan orang-orang yang bersuami dan beristri, dan tidak didapatkan oleh orang yang duda, janda atau yang belum nikah. Lalu apakah menikah yang begitu bermanfaat untuk akhirat akan ditinggalkan? Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, zuhud itu bukan meninggalkan dunia, bukan meninggalkan pernikahan, bukan meninggalkan yang enak-enak, tapi meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Selama ada manfaatnya untuk akhirat, kita ambil. Kalau memang dengan harta ini manfaatnya besar untuk akhirat saya ambil. Berapa banyak orang yang tertolong dengan harta. Bukankah kata Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan seluruh ayat Al-Quran yang membahas tentang jihad dimulai dengan jihad dengan harta baru jiwa, kecuali satu ayat. Seluruh ayat jihad kalimatnya adalah wajahidu bi amwalikum wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Seluruh ayat tentang jihad kata beliau selalu diawali dengan jihad dengan harta baru jihad dengan jiwa, kecuali satu ayat, yaitu surat At-Taubah ayat 111 111. Nanti monggo bisa dicek, itu baru ayatnya mendahulukan anfus baru amwal. Namun secara umum ayat Al-Quran tentang jihad, jihadlah dengan harta baru dengan jiwa. Kalau bicara perang, kira-kira yang pertama kali dibutuhkan adalah hartanya atau jiwanya dulu Pak? Bagaimana seseorang kan bisa berangkat perang kalau nggak punya senjata, nggak punya kendaraan, nggak punya bekal, nggak punya sesuatu yang ditinggalkan untuk anak istrinya? Duit dulu Pak sebelum berangkat perang. Perang, Allahu Akbar, berangkat. Bisa berangkat Mas? Nggak duit. Bingung Pak. Nggak ada duit, nggak ada yang membiayai. Sebelum kita mengorbankan jiwa kita, badan kita, ruh kita, nyawa kita, harta dulu yang didahulukan. Bukankah Rasulullah setiap akan berangkat perang mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang punya harta silakan berinfak, balasannya surga. Maka harta ini justru didahulukan oleh Allah dalam bab jihad. Maka berarti kalau orang meninggalkan harta dengan alasan zuhud, keliru, karena bisa jadi harta itu bermanfaat baginya di akhirat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita buat list apa saja Pak itu Pak? Termasuk dalam pergaulan. Mulai saat ini kita sortir pergaulan mana yang kira-kira ada manfaatnya untuk akhirat kita perlahan tinggalkan. Kita ini sudah tua Bapak Ibu jamaah sekalian, sudah mulai sortir hal-hal yang gak bermanfaat, tinggalkan. Ini ada grup 30, cek lagi Pak. Ini kira-kira yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat saya, grup yang mana ya, saya keluar. Izin dengan baik-baik, ngapunten, izin left. Ya. Pilih grup-grup yang membawa manfaat untuk akhirat kita. Kita punya komunitas-komunitas, waktu muda banyak sekali klub, komunitas yang kita masuki. Mulai sekarang kita sortir yang ada manfaatnya untuk akhirat saya, ada ndak ya? Atau dirasa ini manfaatnya ada tapi kecil sekali, sementara ada yang lebih besar, kita pilih yang lebih besar. Terus begitu Pak, kita lakukan sortir. Apakah grup WA, sosial media ini kayaknya TikTok bagi saya kok cuma buat joget-joget ya, nggak ada manfaatnya, keluar aja. Hapus aplikasi ini. Oh ada manfaatnya untuk dakwah, silakan. Ya. Terus begitu Pak, kita lakukan sortir, semakin tua, semakin mendekati kematian, kita pilih mana yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat, kita buang, kita kesampingkan. Jadi kita fokus akhirat. Saya punya duit untuk akhirat, saya punya ini untuk akhirat, saya punya istri untuk akhirat, punya anak untuk akhirat, semuanya untuk akhirat.
Bukan berarti harus meninggalkan semua itu, justru kita memanfaatkan semua itu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita lebih bersemangat lagi untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan segala potensi yang Allah berikan kepada kita saat ini. Apakah berupa harta, apakah berupa kepintaran, skill, pengetahuan, tenaga, pikiran, ide, gagasan dan lainnya, semuanya kita manfaatkan untuk akhirat kita. Mari kita betul-betul serius berjuang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sudah tidak banyak lagi, sebentar lagi kita akan berpisah dengan dunia ini, dan sebentar lagi malakal maut akan menghampiri kita, memisahkan ruh dari jasad ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, sehingga saya simpulkan pada kajian malam hari ini bahwa sangat rugi orang-orang yang mengutamakan dunia lalu mengesampingkan akhirat. Namun bukan berarti bukan berarti kalau mengutamakan akhirat lalu dunia ditinggalkan totalitas. Selama dunia itu membawa manfaat untuk akhirat kita, maka kita ambil, dan kita jangan sampai tenggelam dalam urusan dunia yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang zuhud dengan pengertian yang benar, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengertian zuhud yang menyimpang dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, dari awal hingga akhir bila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.